Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kedudukan ilmu waris, sebab-sebab orang tersebut akan mendapatkan harta warisan dan juga halangan-halangan bagi seseorang yang tidak akan mendapatkan harta warisan. Simak baik-baik ya. Baik, mari kita lanjutkan ya pembelajarannya. Di sini saya mempunyai media pembelajaran puzzle yang mana nanti akan membantu dalam menjelaskan sedikit materi mengenai kedudukan, sebab-sebab dan juga halangan bagi seseorang yang tidak akan mendapatkan harta warisan. Mari kita buka. Wah, apa nih? Nah, mengenai waris, mari kita lanjutkan ya. Kedudukan ilmu waris, mawaris. Nah, apa sih dan bagaimana sih kedudukan ilmu waris itu? Kedudukan ilmu mawaris, pendek yang saya ketahui mengenai kedudukan ilmu mawaris itu yakni mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Karena apa? Karena ia menjadi sebuah solusi yang efektif bagi permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Jadi, jika ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka urusan tersebut akan terselesaikan secara baik pula. Semua ahli waris itu akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka pun tak akan didolimi ataupun mendolimi karena semuanya sudah disandarkan pada aturan Allah Ta'ala. Selain apa yang telah dipaparkan di atas, keagungan ilmu mawaris itu juga dapat kita rasakan dikala mengamati ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan persoalan waris. Salah satunya yakni Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Al-ayah. Yang mana Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu dan juga seterusnya. Allah menerangkan teknis pembagian harta waris secara gamblang dan terperinci dalam beberapa ayatnya. Ini juga merupakan indikator yang menegaskan bahwa persoalan warisan itu merupakan persoalan yang agung dan sangat penting. Pada beberapa hadis pula, Rasulullah itu juga mengingatkan umatnya untuk tidak melupakan ilmu mawaris. Karena apa? Karena ia merupakan bagian penting dalam agama Islam. Seperti itu. Mari kita lanjutkan pada pembahasan sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan dalam kajian fikih Islam itu hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan ada 4, yakni yang pertama yakni sebab nasab atau hubungan keluarga. Nasab yang dimaksud di sini ialah nasab hakiki, yang mana hubungan darah atau hubungan kekerabatan, baik dari garis atas ataupun leluhur si mayit atau usul, lalu garis keturunan atau furu', maupun hubungan kekerabatan garis menyimpang atau hawashi, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya, seorang anak itu akan memperoleh harta warisan dari bapaknya dan sebaliknya, atau seseorang akan memperoleh harta warisan dari saudaranya, seperti itu. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surah An-Nisa ayat 11, bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7 ya, maaf tadi. Lalu yang kedua, sebab pernikahan yang sah. Yang dimaksud di sini ialah berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang syah. Dari keduanya inilah muncul istilah-istilah baru dalam ilmu mawaris seperti zawil furud, asoba, dan furud muqazzarah. Allah berfirman pada Quran Surah An-Nisa ayat 12, yang mana artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Lalu yang ketiga yakni sebab wala atau memerdekakan budak. Ini ya simbolnya. Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya atau budak itu berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala ia meninggal dunia. Di antara teks hadis yang menjelaskan hal ini ialah sesungguhnya
wala itu teruntuk orang yang memerdekakan. Lalu wala itu sebagai keluarga, seperti keluarga karena nasab. Seperti itu sebab wala. Kedua hadis di atas itu menjelaskan bahwasanya wala atau memerdekakan budak bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan. Yang selanjutnya yakni sebab kesamaan agama, sama-sama Islam. Contohnya, ketika seorang muslim meninggal dunia, sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah, ataupun wala memerdekakan budak itu tadi, maka harta warisannya itu dipasrahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan umat Islam. Hal tersebut disandarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan tertera pada deskripsi, yakni aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Maksud hadis di atas, Rasulullah menjadi perantara penerima harta waris dari siapapun yang meninggal, sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris. Kemudian Rasulullah menggunakan harta waris tersebut untuk kemaslahatan kalangan muslimin. Seperti itu. Mari kita lanjutkan pada pembahasan sebab hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta waris. Halangan ya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan dalam kajian ilmu faraid, yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan itu masuk dalam pembahasan mawani'ul irsh, yang mana artinya penghalang warisan. Penghalang yang dimaksud di sini itu ialah hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan warisan. Padahal pada awal mulanya itu malah ia merupakan orang yang semestinya mendapatkan harta waris. Orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan mamnu' al-irsh atau mahjub bil washwi. Terhalang karena adanya sifat tertentu. Karena mereka itu seperti pembunuh, budak, murtad, dan orang yang berbeda agama dengan orang yang meninggalkan harta waris tidak akan mendapatkan harta warisan. Berikut penjelasan singkat mengenai kelompok manusia yang masuk dalam kategori mamnu' al-irsh tersebut. Yang pertama yakni pembunuh. Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Dalam salah satu kaidah fikih dijelaskan bahwasanya barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka ia tidak diperbolehkan menerima sesuatu tersebut sebagai bentuk hukuman untuknya. Rasulullah dalam salah satu sabdanya menegaskan bahwa seorang pembunuh tidak akan mewarisi harta yang terbunuh. Beliau bersabda, seorang pembunuh tidak akan mendapatkan harta warisan sedikit pun atau dari yang terbunuh. Dalam masalah tidak berhaknya pembunuh itu mendapatkan harta warisan yang terbunuh, sebagian ulama memisahkan sifat pembunuhan yang terjadi. Jadi, jika pembunuhan yang dilakukan masuk dalam kategori sengaja, maka pembunuh itu tidak mendapatkan harta warisan sepeser pun dari korban. Namun jika pembunuhannya itu bersifat tersalah, maka pelakunya tetap mendapatkan harta waris. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik bin Anas dan pengikutnya. Lalu yang kedua yakni budak ya. Seorang budak yang berstatus tidak berhak mendapatkan harta warisan dari tuannya. Demikian juga sebaliknya. Tuannya tidak berhak mendapatkan warisan dari budaknya karena ia memang orang yang tidak mempunyai hak milik sama sekali. Terkait dengan hal ini Allah berfirman yang mana memiliki arti. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Itu sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 75. Lalu yang ketiga yakni murtad. Orang murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang murtad itu tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang Islam tidak mendapatkan harta warisan dari orang kafir, dan orang kafir pun
tidak dapat mendapatkan harta warisan dari seorang muslim. Itu sudah tertera pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang terakhir yakni perbedaan agama. Contohnya Islam dan Kristen. Orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan dari orang kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Dalil syar'i terkait hal ini adalah hadis yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa seorang muslim tidak akan menerima warisan orang kafir, sebagaimana juga orang kafir tidak akan menerima warisan untuk orang muslim. Seperti itu. Cukup kiranya penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat dan juga terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.